Arden, did you ever see us physically fighting in the home when you came in? Not physically, no. Laki-laki ini bukan pengacara. Dia adalah satu-satunya tersangka hilangnya mantan istrinya. Dan laki-laki itu berhadapan langsung dengan putri kandungnya di pengadilan. Pada tahun 2016, Arden Summers yang berusia 14 tahun dan keempat adiknya, Landon, Bryn, Grady, dan Cooper, berada di tengah perceraian orang tuanya. Ibu mereka meninggalkan pernikahan dan mendapat perintah perlindungan terhadap ayah mereka, dan anak-anak itu mendukung ibu mereka. Arden bahkan menolak bertemu ayahnya. Melihat polisi dan hakim memihak ayahnya, Arden semakin dekat dengan ayahnya. Saat Arden mendengar lebih banyak cerita ayahnya sering memberitahu Arden bahwa semua salah ibunya, bahkan mengklaim ibunya bisa membahayakan Arden dan adik-adiknya. Ayahnya bertindak seperti ayah yang penuh kasih sayang, yang akan melakukan apapun untuk melindungi anak-anaknya. Perlahan-lahan, anak-anak mulai memihak ayahnya, bahkan ketika ibu mereka mengajukan perintah perlindungan lain. Ayah mereka mengajukan perintah itu terhadap ibu anak-anak itu dan mengatakan ibu anak-anak itu mengarang cerita tentang Trevor, mencoba mengirim Trevor ke penjara. Tapi pada suatu hari, Trevor mengatakan pada Arden bahwa Trevor ingin berbaikan dengan ibu Arden. Arden bertindak seolah penyelamat keluarga. Trevor berencana berdamai dengan ibu mereka, dan Arden ingin membantu ayahnya. Pada tanggal 10 Maret 2017, Arden menginap di rumah ibunya bersama dua adiknya, Bryn dan Grady. Pada saat yang sama, Arden melakukan obrolan grup dengan ayah dan saudara laki-lakinya, Landon. Karena khawatir Alisa, ibu mereka, bisa melihat isi SMS Arden, ayahnya menyuruh Arden untuk memasukkan nama ayahnya sebagai Tyler. Trevor meminta kabar terbaru sepanjang malam, dan Trevor menyuruh anaknya Arden membiarkan jendela terbuka, sehingga Trevor bisa masuk nanti. Arden menunggu sampai ibu dan adik-adiknya tidur. Dan sekitar jam 1 pagi, tanggal 11 Maret 2017, Arden membuka jendela dan keluar rumah. Arden melewati ayahnya, dan ayahnya menyelinap ke dalam rumah ketika Arden masuk ke dalam mobil, di mana Landon sedang menunggu. Rencananya Arden dan Landon menunggu ayahnya di mobil, sementara ayahnya bicara dengan ibu mereka. Ketika Arden dan Landon duduk di dalam mobil, ayah mereka mengirim SMS beberapa kali, mengatakan mungkin butuh waktu lebih lama daripada yang dia kira. Trevor mengaku dia mengalami kesulitan membangunkan ibu mereka. Semakin waktu berjalan, Arden semakin khawatir terhadap adik bungsunya Cooper yang berusia 3 tahun. Trevor telah meninggalkannya sendirian di rumah Trevor. Namun ayahnya meyakinkan Arden, mengatakan bahwa ayahnya dapat melihat Cooper di monitor, bahwa Cooper sedang tertidur pulas. Bahkan setelah jam 4 pagi, Trevor masih berjanji dia akan segera selesai, namun sekitar jam 5 pagi, Trevor mengubah rencananya. Trevor keluar dari mobil dan menyuruh Arden yang masih berusia 14 tahun saat itu untuk mengantar kembali Landon, Bryn, dan Grady kembali ke rumah Trevor, sekitar 20 menit berkendara dari rumah Alisa. Trevor masih membutuhkan lebih banyak waktu berbicara dengan ibu mereka. Dan mungkin Cooper yang berusia 3 tahun terbangun.
Arden mengantarkan adik-adiknya pulang ke rumah ayahnya tanpa surat izin mengemudi. Arden mengendarai mobil dengan hati-hati. Sekitar jam 6:15 pagi, anak-anak tiba di rumah ayahnya setelah Cooper terbangun. Arden membuat sarapan untuk adik-adiknya. Arden mengirim pesan kepada ayahnya, menanyakan apa yang terjadi. Trevor mengatakan mereka akan segera kembali sekitar 1 jam lagi. Arden terus mengirim pesan kepada ayahnya, menanyakan berita terbaru. Ketika ayahnya tidak kembali sore itu, Trevor meyakinkan putrinya semua berjalan baik. Tapi itu terakhir kalinya Arden mendengar kabar dari ayahnya. Dan ketika ada suara ketukan di pintu, itu bukan orang tuanya, itu polisi. Menanyakan anak-anak apa mereka tahu di mana keberadaan orang tua mereka. Anak-anak memberitahu polisi apa yang mereka tahu. Mereka mengira orang tua mereka sedang dalam perjalanan kembali kepada mereka. Mereka tidak menyangka orang tua mereka hilang. Sehari kemudian, ayah mereka ditangkap karena menculik ibu mereka dan mencoba membunuhnya. Namun kejadian mengejutkan lainnya, Trevor mengajukan hak asuh penuh saat dia berada di penjara. Pertarungan hak asuh menunda persidangan. Trevor juga memecat pengacaranya. Dan Trevor bahkan menargetkan hakim tersebut dan mengatakan hakim telah berpihak melawannya dan persidangan yang tidak adil. Setelah 5 tahun menunda, sidang akhirnya dimulai 5 tahun kemudian, yaitu bulan Agustus 2022. Trevor menghadapi 5 dakwaan termasuk penculikan, percobaan pembunuhan, pelecehan seksual, dan penelantaran anak. Trevor Summers mengaku tidak bersalah. Setelah memecat pengacara lainnya, dia membuat keputusan untuk mewakili dirinya sendiri. Sekarang Trevor mempertanyakan anak-anaknya sendiri tentang apa yang mereka lihat pada malam ibu mereka menghilang. Trevor bertanya dengan lembut kepada Brin yang sekarang berusia 13 tahun, mencoba tampil sebagai ayah yang penuh kasih sayang, yang ingin membantu anak-anak dan menyatukan kembali keluarga mereka. Pada malam kejadian, Brin bersama Grady di rumah ibu mereka. Ketika ayah mereka menyelinap masuk, ayahnya menyuruh mereka pergi dari sana. Jadi Brin tidak melihat banyak. Tapi Trevor menggunakan putrinya untuk meragukan cerita Alyssa. Trevor bertingkah seolah-olah mereka hanya melakukan percakapan sederhana dan Trevor tidak menyakiti Alyssa. Trevor bahkan berpendapat perjalanan pulang anak-anak tanpa ada orang dewasa di dalam mobil mungkin merupakan perjalanan menyenangkan bagi anak-anak. Trevor tetap tenang di ruang sidang. Dia tersenyum pada anak-anaknya, walaupun Trevor sedang berusaha memanipulasi cerita mereka. Arden yang sekarang berusia 20 tahun harus berhadapan dengan ayahnya yang mencoba mengendalikannya sekali lagi. Anak-anak tidak melihat kekerasan apapun malam itu, dan Trevor menggunakannya untuk memberikan ide bahwa Alyssa mungkin bersedia melakukan apapun. Alyssa dan Trevor pertama bertemu pada tahun 1995. Trevor yang baik hati dan menawan, dan Trevor memperlakukan Alyssa dengan baik selama berkencan. Pada tahun 2001, mereka menikah. Pernikahan dimulai dengan lancar. Mereka menyambut putri pertama mereka. Keluarga berkembang karena memiliki 4 anak lagi.
Namun seiring berjalannya waktu, perilaku Trevor berubah. Trevor semakin posesif terhadap istrinya. Trevor mengendalikan setiap gerakan Alyssa. I had to wear what he would select. I couldn't have men on my Facebook page. I was to have no communication with any men other than Trevor. He took my cell phone. He took my car. I was being held in my own home as like a prisoner. Alyssa tahu dia dan anak-anaknya harus keluar, tapi Trevor selalu ada. Selama beberapa minggu, Trevor bahkan tidak meninggalkan rumah. Dia terus mengawasi istrinya setiap saat. Akhirnya Trevor meninggalkan rumah untuk bekerja. Segera Alyssa menelpon organisasi kekerasan dalam rumah tangga. Alyssa membawa anak-anak ke tempat penampungan wanita yang dianiaya dan mengajukan gugatan cerai. Namun karena mereka berbagi hak asuh anak, Alyssa masih harus menemui Trevor dan membiarkan anak-anak berkunjung. Pada bulan Februari 2017, Trevor menyuruh Alyssa untuk datang ke rumahnya, sehingga mereka bisa menandatangani dokumen perceraian. Alyssa merasa mereka akhirnya akan move on. Setelah formulir itu ditandatangani dan notaris pergi. Tapi sebelum Alyssa bisa pergi juga, Alyssa mengklaim Trevor menghentikan Alyssa. And then I said, I really have to get home to the children. And he said, I almost forgot I have something else for you. And he turned back and pushed me down onto the bed and pulled a knife out from between the mattress and the box spring. And he held a machete at my chest. Setelah berjam-jam mengancam Alyssa, Trevor akhirnya melepaskan Alyssa. Ketika Alyssa berjanji tidak akan memberitahu polisi. Tapi setelah Alyssa pergi, Alyssa menelpon 911. Polisi tidak mempercayai Alyssa. Alyssa tidak punya tanda memar, tidak ada bukti dari apa yang Alyssa katakan. Polisi tidak bisa membantu Alyssa, bahkan anak-anak lebih mendengarkan ayah mereka yang mengatakan ibu mereka yang mengarang cerita. Tapi berminggu-minggu kemudian, Trevor menyelinap ke dalam rumah Alyssa dan menyerangnya. Alyssa harus menjawab pertanyaan dari laki-laki yang sudah menyerangnya. Alyssa mengambil sikap untuk menceritakan kisah dari sisinya tentang kejadian 5 tahun sebelumnya. Pada tanggal 10 Maret 2017, Alyssa sedang menonton film bersama 3 anak-anaknya, Arden 14 tahun, Brin 8 tahun, dan Grady 5 tahun. Saat Trevor berusaha membuat anak-anak menentang Alyssa, Alyssa senang menghabiskan malam yang santai bersama anak-anaknya. Brin dan Grady tertidur di sebelah Alyssa di kamar Alyssa, sementara Arden tetap di ruang tamu. Namun, di tengah malam, Alyssa terbangun karena air dingin disiramkan ke kepalanya. Rasa takut merasuk saat Alyssa melihat sosok pria menjulang tinggi di atasnya. Dengan panik, Alyssa mencoba berpikir cara mengeluarkan anak-anaknya dan dirinya sendiri dengan selamat. Tapi laki-laki itu menghalangi peluangnya melarikan diri. Alyssa menyadari laki-laki itu mantan suaminya. Setelah Arden mengantarkan adik-adiknya pulang ke rumah ayahnya, Alyssa sendirian dengan mantan suaminya. Di pengadilan, Alyssa menceritakan dia berusaha menenangkan emosinya. He attacked me in that family room, and I fought to try to get out the front door. I tried kicking him, scratching, poking him in the eyes. Just every time I would get some distance from him, he would grab a hold of me and throw me over the couch. Alyssa berusaha meraih telepon,
tapi Trevor mengambilnya sebelum Alisa sempat menelpon 911. Trevor mengancamnya dengan silet, menggunakan syal, lampu Natal, dan tali nilon untuk mengikat Alisa. Selama beberapa jam berikutnya, Trevor memaksa Alisa untuk minum obat flu agar Alisa terbius, agar Alisa berhenti melawan. Alisa berusaha melawan ikatannya, namun sia-sia. Trevor mengklaim itu adalah caranya mengucapkan selamat tinggal. Sebelum Trevor meninggalkan negara itu dengan perahu di pagi hari. Alisa tidak tahu apa Trevor mengatakan yang sebenarnya. Tapi yang bisa Alisa lakukan adalah menunggu sampai pagi tiba. Namun pada jam 10 pagi, Trevor mengatakan kepada Alisa bahwa dia ketinggalan perahu dan perahu itu akan berangkat lagi sampai malam tiba. Jadi Trevor akan ada di sana sepanjang hari. Hati Alisa menciut karena jelas Trevor tidak berencana melepaskan Alisa. Sepanjang hari berikutnya, Trevor mengambil keuntungan atas diri Alisa beberapa kali. Trevor menyalakan TV untuk meredam kebisingan. Dan sekitar jam 5:40 sore, Trevor berjalan lagi ke kamar Alisa. Pillow over my face, and he pushed down with all of his upper body. And I thought about my kids, and I lost consciousness. Harapan Alisa untuk hidup memudar. Namun tiba-tiba Trevor berhenti menekan bantal. Begitu Alisa sadar, Alisa tahu itu adalah kesempatannya menghentikan Trevor membunuhnya. And he looked at me, and I said, "Please, I'll do anything. Please don't kill me." He says, "You agree to go with me?" I said, "Yes, I'll go with you." Di pengadilan, Trevor mengatakan semua yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Dan Alisa rela pergi bersamanya daripada diculik. Namun pihak penuntut menanyakan langsung kepada Alisa, apakah Alisa secara sukarela pergi bersama Trevor. Why did you agree to go with that? To stay alive? Pada tanggal 24 Agustus 2022, hari kedua persidangan, Trevor melakukan pemeriksaan silang kepada mantan istrinya di depan juri yang seluruhnya laki-laki. Alisa tahu Trevor menggunakan persidangan ini untuk menunjukkan kekuasaan atas diri Alisa, untuk membuat Alisa menderita setelah 5 tahun setelah serangan itu. Trevor ingin melihat Alisa hancur dan melihat pengaruh Trevor atas Alisa. Trevor ingin melihat juri memihak kepada Trevor. Setelah Alisa mengatakan dia mau pergi bersama Trevor, Trevor membawanya ke mobil. Mereka pergi ke toko Walgreens di mana Trevor berhenti untuk membeli obat flu. Setelah keluar dari rumah, Alisa tahu seseorang mungkin akan melihat Alisa. Ketika Trevor masuk ke dalam toko, Alisa langsung beraksi. Dengan tangan terikat di belakang punggung, Alisa berbalik dan bersandar di pintu mobil. Dia mampu menekan tombol buka kunci dan membuka pintu. Alisa keluar dari mobil dan berlari melewati tempat parkir sambil berteriak minta tolong. Sebelum Alisa sempat menemui siapapun, Trevor berlari keluar toko. Trevor meraih Alisa dan menariknya masuk ke dalam mobil. Sekali lagi, Alisa terjebak. Yang Alisa tidak tahu adalah ada seorang karyawan toko melihatnya dan melihat nomor plat mobilnya, lalu melaporkan kepada polisi agar mereka tahu dan bisa mencari Alisa. Alisa melihat Trevor sangat marah karena Alisa tidak menuruti perintahnya. Dan Trevor menyayat pergelangan tangan Alisa dengan silet sebagai hukumannya.
Trevor cemas orang-orang akan mencari mereka. Trevor berkendara berjam-jam, parkir di tengah pedesaan tanpa ada orang di sekitarnya. Trevor melakukan pelecehan seksual lagi kepada Alyssa dan mereka bersembunyi. Mereka tinggal di sana sampai pagi hari, tanggal 13 Maret 2017. 2 hari setelah Trevor menyerang Alyssa. Alyssa terus memikirkan kelima anak-anaknya yang dia cintai. Alyssa masih berharap orang-orang akan mencarinya. Trevor sepertinya berubah pikiran. Trevor memberitahu Alyssa bahwa menuruti Trevor akan lebih baik demi anak-anak. Alyssa tidak tahu Trevor mengatakan yang sebenarnya. Tapi masih ada kesempatan. Trevor pergi meninggalkan negara itu dan melepaskan Alyssa, sehingga Alyssa bisa kembali kepada anak-anak. Trevor menulis surat pengakuan dan surat untuk anak-anaknya. Seolah-olah surat itu berasal dari ayah dan ibu mereka. Dan Trevor masih terus menyalahkan Alyssa. Seolah-olah Trevor dan Alyssa mengorbankan diri mereka sendiri, memberi anak-anak kehidupan yang lebih baik tanpa mereka. Bahkan diakhiri dengan kutipan, "Kami akan mengawasimu di surga." Kemudian Trevor pergi ke sebuah resort dan berhenti di tempat sampah. Trevor menyuruh Alyssa berbaring di baris ketiga mobil, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat Alyssa. Tapi Trevor menyuruhnya pindah ke kursi di depannya. Dan Trevor naik ke bagian belakang mobil, mengikat Alyssa ke kursi. Tiba-tiba, Alyssa merasa ada tali yang melingkari lehernya dari belakang. Trevor mulai mencekik Alyssa. Karena panik, Alyssa berusaha melepas tangannya, sehingga Alyssa bisa menarik tali itu. Dengan putus asa mencari udara, tapi entah mengapa, Trevor berhenti. Trevor dengan cepat melompat kembali ke kursi mengemudi. Trevor merasa seseorang melihat mereka. Jadi dia pergi lagi. Kehabisan waktu, Trevor berhenti di garasi orang asing, sekitar 50 km dari rumah Alyssa. He began slitting his throat and saying, "This is what love is. I'm laying my life down for you. You don't deserve this." Tapi seseorang menelpon polisi setelah melihat mobil yang mereka cari sekitar jam 10:30 pagi tanggal 13 Maret. Polisi mengepung mobil itu dengan senpi. Mereka membantu membebaskan Alyssa dan menghentikan Trevor. Pencarian berakhir 55 jam setelah Trevor menyerang rumah Alyssa. Tapi Trevor masih mencoba mengendalikan Alyssa di persidangan, menanyai mantan istrinya selama 4 jam. Trevor berusaha melemahkan kesaksian Alyssa. Ketika pertanyaan berlanjut, Alyssa mendapat kepercayaan diri. Threaten you or force you to have sex with me? Yes, you forced me to have sex with you. Did I hold you down? You did hold me down. You did tie me up. You did attack me, and you did break into my home when I was sleeping. You raped me. Trevor terus berfokus pada kurangnya bukti adanya perlawanan dari Alyssa. Trevor mengatakan, tidak ada penculikan sama sekali. Semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan mereka menghabiskan banyak waktu mengobrol bersama. Namun kemudian jaksa membawa bukti penting. Sebuah video Trevor yang direkam di ponsel Alyssa saat Trevor berada di rumah Alyssa, di mana Trevor mengakui dia berada di rumah Alyssa, di mana Trevor tidak seharusnya berada di sana. Trevor telah memeluk Alyssa di luar keinginan Alyssa dan mengikatnya, sehingga Alyssa tidak bisa menghubungi polisi. Dalam video itu, Trevor bicara tentang rencananya meninggalkan negara itu dan meninggalkan Alyssa.
Trevor yang menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Trevor ingin mengungkapkan video itu sebagai bukti bahwa Trevor tidak bermaksud membunuh Alyssa. Trevor berencana melepaskannya. Dalam video lain yang Trevor tujukan untuk anak-anak, mengungkap lebih banyak. Trevor mengaku kepada anak-anak tidak hanya menahan ibu mereka di luar keinginan ibu mereka, tapi juga bagaimana Trevor sudah menipu anak-anak agar membantunya dengan terus-menerus menggambarkan ibu mereka sebagai penyebab masalah keluarga mereka. Dan ibu mereka berbohong kepada polisi dan mampu memanipulasi semua orang. Saat juri diperlihatkan video itu di persidangan, Trevor mencoba memutarbalikkan demi keuntungannya, tapi bukti semakin kuat. Setelah polisi menemukan Alyssa, polisi membawa Trevor ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Saat Trevor berada di rumah sakit, detektif mewawancarainya. Interview ini diputar di persidangan, di mana Trevor mengakui segalanya, bahkan kejadian sebelum malam itu. Trevor mengaku hampir mencekik istrinya, namun dia menolak bertanggung jawab, bahkan mengatakan sebagai lelucon. Trevor mengatakan dia tidak menculik Alyssa. Segala sesuatunya bersifat suka sama suka. Trevor menunjukkan tidak ada tanda-tanda pertikaian di rumah Alyssa. Juri mengambil keputusan. Trevor bersalah atas 11 dakwaan. Trevor Summers dijatuhi hukuman 3 hukuman seumur hidup ditambah 224 tahun penjara. Kejahatan yang dilakukan Trevor bisa membuatnya menyesal seumur hidup, karena bisa membuat Trevor dipenjara selama sisa hidupnya, karena sudah melakukan dan merencanakan perbuatan yang merugikan orang lain, yang pada akhirnya Trevor sendiri yang rugi besar. Sebaiknya apapun rencana harus dipikirkan akibatnya buat orang lain dan diri sendiri. Ambil pelajaran atas setiap kasus guys, ambil hikmah positifnya, dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe. Terima kasih banyak atas subscribe-nya guys. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.